Media Cina, Sohu ketar-ketir setelah mendengar Maarten Paes berhasil memenangkan gugatan di CIAS. Hasil sidang itu membuat Maarten bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengonfirmasi Maarten sudah bisa membela timnas Indonesia mulai laga kedua melawan Australia. Itu artinya Maarten juga bisa bermain saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Mengetahui kabar ini, Sohu khawatir dengan kehadiran kiper FC Dallas itu. Sohu mengakui kehadiran Maarten Paes bisa menjadi ancaman terhadap prospek timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Cina itu, timnas Indonesia kini kuat di semua lini. Timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek timnas Cina tidak pasti, tulis Sohu. Sohu mengakui pertandingan melawan timnas Indonesia adalah momen krusial bagi Cina. Sohu mengatakan, kemenangan dalam laga tersebut adalah harga mati bagi mereka untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober, dan jika kami tidak menang saat ini, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke putaran final Piala Dunia, tulis Sohu. Ramadan Sananta antusias masuk ke dalam skuad timnas Indonesia dalam laga lawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Sananta jadi salah satu pemain yang diharapkan Shin Tae-yong bisa jadi solusi di lini depan. Sananta pun antusias untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia di laga lawan Arab Saudi dan berjanji bakal bekerja keras untuk bisa mendapatkan menit bermain. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas. Mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya dan ini tantangan baru bagi Kaya. Karena ini persaingan YG sulit, saya harus kerja terus buat ke depannya, ucap Sananta. Lini depan seringkali disebut sebagai sektor terlemah yang ada di timnas Indonesia. Selama ini ketajaman yang diharapkan lahir dari striker-striker Indonesia belum benar-benar memuaskan Shin Tae-yong. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja striker timnas Indonesia adalah dengan mendatangkan pelatih striker yaitu Yong Ki-hun. Sananta pun menyambut positif kehadiran pelatih khusus striker di skuad Garuda. Timnas Indonesia disebut bakal mulai berkumpul pada 29 Agustus. Untuk bisa dapat menit bermain, Sananta harus bersaing dengan nama-nama lain yang selama ini juga dipercaya mengisi lini depan seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Mace Hilgers kembali ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu usai dirinya mengomentari unggahan debut Calvin Verdong. Sebelumnya, Calvin Verdong resmi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia. Usai pertandingan, Verdong kemudian mengunggah momen tersebut di Instagram. Menariknya, Mace Hilgers ikut berkomentar di postingan tersebut. Bek yang berkarir di FC Twente ini memberikan emoji tangan menelungkup dalam unggahan Calvin Verdong. Sontak komentar Mace Hilgers langsung diserbu banyak netizen. Ia langsung dirumorkan bisa menjadi tambahan pemain skuad Garuda. Apalagi kini timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat peluang Hilgers semakin besar. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Hee. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari, bikin pengakuan jujur soal statusnya di skuad Garuda seiring dengan kedatangan Maarten Paes. Jelang FIFA Matchday September 2024, PSSI telah memberikan kabar baik dengan hadirnya Maarten Paes dalam skuad. Setelah terganjal restu FIFA sejak resmi menjadi WNI pada akhir April lalu, Paes akhirnya dipastikan bisa mulai mewakili timnas Indonesia pada September ini. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, pada 18 Agustus 2024. Namun, debutnya baru bisa dilakoni di laga kontra Australia. Hernando Ari diperkirakan akan tetap dipanggil dan bermain pada pertandingan kontra Arab Saudi.
Namun, sang penjaga gawang berusia 22 tahun telah mengonfirmasi bahwa dirinya justru ingin fokus bersama Persebaya Surabaya pada tahun ini. Hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi pers setelah laga kontra Barito Putra. Hernando mengaku ingin membawa Persebaya untuk meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Sebab, di Timnas Indonesia akan ada Maarten Paes. Saya sebenarnya tahun ini ingin fokus ke Persebaya karena saya ingin memberikan gelar juara dengan pemain-pemain yang ada saya percaya, dan sekarang saatnya saya bisa membagi fokus saya, ujar Hernando. Karena di Timnas, sekarang mungkin ada Paes yang datang, bisa saling support, saling menutupilah, lanjut Hernando. Namun, secara keseluruhan, Hernando juga tetap akan fokus jika Timnas Indonesia memerlukannya. Nama Ole Romeni sudah lama menarik perhatian para pencinta sepak bola Indonesia. Isu mengenai dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia semakin kencang berhembus, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tengah membutuhkan tambahan amunisi baru, khususnya di posisi striker, yang masih menjadi kelemahan dalam tim nasional saat ini. Kurangnya opsi striker berkualitas membuat Timnas Indonesia harus mencari solusi, dan salah satunya adalah dengan mengandalkan pemain naturalisasi. Ole Romeni dianggap sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk mengisi kekosongan ini. Penampilan impresifnya di Liga Top Eropa telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Timnas Indonesia. Menurut Ropan, seorang pengamat sepak bola, Ole Romeni merupakan pemain yang sangat potensial. Ini terbukti dari penampilannya di Eredivisie 2024, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan awal musim. Pemain ini berbahaya. Jika dia terus mencetak gol, bukan tidak mungkin Timnas Belanda akan mempertimbangkannya, ujar Ropan. Di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, upaya naturalisasi pemain berkualitas seperti Ole menjadi sangat penting. Miljan Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Miljan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Saat ini Miljan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini dia telah bermain 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, dengan sukses mencetak 1 gol. Miljan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger. Kebetulan pemain di posisi itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk skuad Timnas Indonesia. Hal ini pernah disampaikan oleh staf khusus Kemenpora yang mendata pemain diaspora, Hamdan Hamedan. Manhoef disebut-sebut akan membuat lini serang Timnas Indonesia menakutkan jika bergabung nanti.